Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pasar monopoli dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ferdiananda Kadafi, SEMSM. Perkenalkan saya. Baik, nama saya Intan Maulidia dengan NPM 240261201018. Bersama dengan teman-teman saya yaitu Nama saya Aifa Juwana dengan NPM 240261201023. Baik, nama saya Nur Jasmi, NPM 240261201021. Nama saya Irfan Fahri dengan NPM 240261201149. Nama saya Hasifah Mauliza, NPM 240261201027. Saya Rimatri Elfani dengan NPM 240261201034. akan menjelaskan materi ini secara bergantian. Kami harap video presentasi ini dapat bermanfaat dan membuat pemahaman yang baik bagi kita semua. Apa sih pasar monopoli itu? Kenapa kita sering mendengar istilah ini dalam ekonomi? Yuk kita bahas pengertiannya. Pasar monopoli adalah jenis pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu, sementara konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Dalam pasar monopoli, penjual tunggal ini disebut monopolis, dan mereka memiliki kendali penuh atas harga serta jumlah barang yang diproduksi. Nah, itu dia pengertian pasar monopoli. Kalian sudah punya gambaran kan? Yuk kita lanjut ke ciri-ciri video berikutnya. Monopoli punya karakteristik unik. Apa saja ciri-cirinya? Simak penjelasan berikut ini. 1. Hanya satu penjual. Contoh, perusahaan listrik negara sebagai satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. 2. Tidak ada substitusi produk. Contoh, obat patan yang hanya diproduksi oleh satu perusahaan farmasi. Ketiga, hambatan masuk pasar yang tinggi. Contoh, perusahaan daerah air minum yang memerlukan izin pemerintah dan investasi besar untuk menyediakan air bersih. 4. Produsen menentukan harga. Contoh, perusahaan farmasi dengan paten obat dapat menetapkan harga tanpa kompetitor. 5. Konsumen tidak punya banyak pilihan. Contoh, layanan kereta api PT KAI sebagai satu-satunya opsi transportasi rel jarak jauh di Indonesia. Sekarang kalian sudah tahu ciri-ciri pasar monopoli. Jangan lupa tonton video berikutnya untuk tahu penyebab terbentuknya pasar monopoli. Bagaimana sebuah perusahaan bisa menjadi monopoli? Apa saja faktornya? Yuk kita bahas. Hak istimewa hukum paten, lisensi, kontrol atas sumber daya penting, skala ekonomi yang besar, regulasi pemerintah. Contoh nyata, Google di dunia teknologi. 1. Mesin pencari. Google Search adalah salah satu layanan utama yang merevolusi cara orang mencari informasi di internet. Dengan algoritma canggih, Google memungkinkan pengguna menemukan jawaban atas pertanyaan mereka dalam hitungan detik. 2. Android. Sistem operasi Android yang dikembangkan oleh Google kini menjadi sistem operasi ponsel pintar paling populer di dunia, digunakan oleh berbagai merek seperti Samsung, Xiaomi, dan Oppo. PLN di sektor energi. 1. Pembangkit listrik. PLN bertanggung jawab membangun dan mengoperasikan berbagai jenis pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga uap PLTU, tenaga air PLTA, dan tenaga surya PLTS, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. 2. Program elektrifikasi. PLN aktif memperluas jaringan listrik ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, termasuk melalui program listrik desa, guna meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Sekarang kalian sudah tahu apa terbentuknya pasar monopoli. Tapi ada keuntungan dan kerugian pasar monopoli. Simak berikutnya videonya. Keuntungan dan kerugian pasar monopoli. Pasar monopoli bisa jadi pedang bermata dua. Yuk kita bahas keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan, inovasi lebih mudah, stabilitas harga, efisiensi produksi. Kerugian, harga tinggi, kurangnya pilihan,
Potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, monopoli lebih banyak untungnya atau ruginya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Monopoli tidak hanya teori, tapi juga ada di sekitar kita. Yuk kita lihat contoh-contohnya. 1. PLN. Monopoli dalam penyediaan listrik di Indonesia. 2. PDM. Penyedia tunggal air bersih di wilayah tertentu. 3. Obat paten. Perusahaan farmasi dengan hak paten obat tertentu. 4. PT KAI. Penyedia layanan kereta api di Indonesia. 5. Telkom. Monopoli telepon tetap sebelum sektor terbuka untuk kompetisi. Kalian sudah tahu contoh nyata monopoli. Yuk kita bahas dampaknya di video berikutnya. Dampak pasar monopoli terhadap perekonomian. Apa dampak dari pasar monopoli bagi kita sebagai konsumen dan ekonomi secara keseluruhan? Yuk kita bahas. Dampak positif, efisiensi produksi, pengembangan teknologi. Dampak negatif, ketimpangan ekonomi, kerugian konsumen. Contoh dampak dari monopoli di berbagai sektor. 1. Sektor energi PLN. Dampak positif, stabilitas pasokan listrik dan kemudahan pengelolaan infrastruktur oleh satu perusahaan. Dampak negatif, keterbatasan inovasi dan potensi tarif yang lebih tinggi karena tidak ada pesaing. 2. Sektor air bersih PDAM. Dampak positif, pemerataan akses air bersih di daerah tertentu. Dampak negatif, layanan lambat atau kualitas buruk karena kurangnya kompetisi. 3. Sektor farmasi obat paten. Dampak positif, mendorong inovasi dan penemuan obat baru melalui perlindungan hak paten. Dampak negatif, harga obat mahal, membatasi akses bagi masyarakat miskin. 4. Sektor transportasi PT KAI. Dampak positif, efisiensi operasional dan integrasi layanan transportasi di bawah satu manajemen. Dampak negatif, pilihan layanan terbatas bagi pengguna. 5. Sektor telekomunikasi Telkom. Dampak positif, kemudahan pembangunan infrastruktur awal. Dampak negatif, biaya layanan tinggi sebelum adanya kompetitor. Nah, itu dia dampak dari pasar monopoli. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa tonton video lainnya.